selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Pasti luar biasa ya, pasti dahsyat. Karena apa? Karena Allah kita sungguh luar biasa dan dahsyat. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami untuk bersekutu pada pagi hari ini Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu, biar Roh-Mu yang kudus Tuhan membimbing menuntun setiap kami di dalam kami sekutu pada pagi hari ini. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengusik ibadah kami pada pagi hari ini. Biar ibadah kami pada pagi hari ini berjalan dengan hikmat. Ya Tuhan Yesus, berikanlah sinar cahaya kemuliaan-Mu dengan tenaga dan kuasa-Mu yang maha dahsyat. Alirkan kuasa roh kemuliaan-Mu yang maha hebat ke dalam roh jiwa tubuh kami, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh, yang dimeteraikan oleh darah Yesus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Sekarang kita naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sudah menaikkan pujian awal, sekarang kita lanjutkan dengan pujian Dengar Ku Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita naikkan pujian ini lagi sekali. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Oke, tadi kita sudah menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh luar biasa anak-anak Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Meda. Silakan Miss Meda. Shalom anak-anak, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh ibadah bersama lewat Zoom. Mari Tuhan memberkati setiap kami, bahkan kami mau dengar firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Firman-Mu menuntun setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Haleluya, amin. Ya anak-anak, kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini bertema aku mau berkata jujur. Ya, siapa yang mau berkata jujur? Pasti mau ya, mau berkata jujur. Nah, kali ini Miss Mena mau tunjukkan. Nah, pasti kalian senang ya bermain games. Siapa yang senang main games? Pasti senang main games. Miss Mena mau cerita kisah seorang anak bernama Dono. Dia biasanya mempergunakan waktunya baik belajar maupun bermain. Nah, setelah bermain biasanya dia belajar. Dia bisa mempergunakan waktunya untuk belajar. Nah, suatu ketika Doni sudah siap untuk belajar. Nah, dia sudah siap untuk mengupload setiap tugasnya. Wah, dia mau kirim tugas kepada gurunya. Dia mau mempelajari pelajaran berikutnya. Nah, dia sudah siap-siap untuk belajar. Dan biasanya dia belajar di kamar sendiri. Tidak ada yang lihat dan kebiasaannya adalah menutup pintu kamar. Nah, pintu kamarnya ditutup, dikunci. Nah, karena orang tuanya sudah terbiasa melihat Dono belajar di kamar dan kamarnya terkunci, ibunya cuma bertanya, "Dono, kamu sudah belajar belum?" Nah, dia pasti menjawab, "Sudah Bu, sudah." Nah, hari ini dia itu mau belajar, dia menutup pintu kamarnya dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dia ingat apa? Ingat gamesnya tadi sudah masuk level berapa ya? Jadi yang tadinya dia mau kirim tugas online-nya, akhirnya dia fokus kemana? Ke gamesnya. Oh, gamesnya. Nah, karena dia lihat kiri kanan, dia lihat mamanya kan gak lihat, gak ada orang di kamarnya. Apa? Dia lanjutkan lagi dia bermain games. Waduh, gimana anak-anak? Apakah kamu seperti itu? Kalau gak ada mamanya lihat, gak ada papanya lihat, wah gak ada yang lihat, lanjut lagi main games. Wah, papa gak lihat, lanjut lagi baca komik. Wah, gak dilihat sama mama, lanjut lagi main. Nah, seperti itu kah? Nah, sama Doni ini juga seperti itu. Gak ada yang lihat, dia lanjutin main games. Karena dia tahu, gak ada lihat, saya main games aja. Dan mamanya percaya ketika mama tanya, "Doni, kamu sudah belajar belum? Tugasnya sudah dikerjain?" Dia menjawab, "Sudah, Ma." Nah, karena biasanya Doni ini adalah anak yang teratur jadwalnya. Kapan bermain, kapan belajar. Kali ini dia tidak lagi seperti itu. Tapi dia apa? Iya, dia malah asik bermain. Dia lupa waktu. Padahal mamanya tadi sudah percaya sama dia. Ternyata dia tidak bertanggung jawab. Apa yang terjadi ketika mamanya datang mau ambil rapot anaknya dengan sukacita. Dia lihat ternyata nilainya Doni tidak ada yang bagus. Kenapa? Karena Doni fokus bermain. Tugas-tugasnya dia tidak kerjakan. Nah, apa yang terjadi sama orang tuanya? Orang tuanya senang apa kecewa? Kecewa, sedih. Tadinya orang tuanya percaya kalau Doni bisa bertanggung jawab. Ya, ketika ditanya sudah mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan PR, mengerjakan tugas, jawabnya sudah. Tapi dia tidak melakukan seperti yang dia katakan. Wah, menurut anak-anak, Doni jujur apa tidak sama ibunya? Sama orang tuanya? Tidak ya, dia berkata iya sudah mengerjakan tugas tapi tidak mengerjakan. Nah, hati orang tuanya sedih. Tidak hanya hati orang tuanya, Tuhan juga sedih loh, karena Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itu jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, walaupun di dalam kamar gak ada lihat, tapi tahu nggak anak-anak? Tuhan melihat, ya. Seperti tadi Doni. Akhirnya siapa yang rugi? Banyak yang dirugikan. Ya, baik itu Doni sendiri rugi dong. Ya, karena dia tidak berkata jujur pada mamanya.
mamanya jadi sedih dan kecewa. Doni juga mendapat nilai yang tidak bagus karena tidak melakukan yang sesuai dengan yang ditanya mamanya. Sudah mengerjakan tugasnya belum? Dia jawab sudah, tapi tidak. Banyak yang dirugikan, banyak yang jadinya kecewa. Nah, kali ini kita juga mau belajar ya dari kisah firman Tuhan. Tadi itu dari Doni. Dari sekarang kita mau belajar dari kisah firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kalian bisa membacanya ya. Itu kisah tentang Ananias dan Safira ya. Ananias dan Safira ini ya. Ini dia Ananias dan Safira. Kita mau belajar dari firman Tuhan Kisah Para Rasul 5 ya, ayat 1 sampai 11. Itu tentang Ananias dan Safira. Nah, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Jadi mereka mau menjual sebidang tanah. Untuk apa? Untuk membantu pelayanan gitu. Mereka menjual sebidang tanah. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ananias itu dan Safira itu ketika mereka menjual tanah, nah hasil dari penjualannya mereka itu setengah mereka mau berikan untuk pelayanan, setengahnya lagi mereka simpan. Nah, sebenarnya itu kan hasilnya mereka. Tapi waktu ditanya sama Petrus, ya, rasulnya Tuhan. Nih Petrus tanya, Ananias, ditanya, ini hasil penjualan tanahmu? Nah, jawab Ananias, iya, Rasul Petrus, itu hasil penjualan saya. Dia tidak memberitahu kepada Rasul Petrus bahwa ada setengah yang dia simpan. Dia cuma bilang, ya itu semua hasil penjualan tanah ya. Itu semua hasil penjualan sebidang tanahnya. Dan apa yang terjadi? Nah, lihat. Rasul Petrus marah karena Rasul Petrus tahu. Nah, dia berkata, Ananias, mengapa hatimu, katanya, dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, Rasul Petrus berkata demikian. Karena apa? Ananias berbohong. Sebenarnya kalau dia berkata ini setengah dari hasil penjualan tanah, dia pasti tidak berbohong. Tapi dia berbohong. Ya, itu hasil penjualan tanah, dia bilang. Nah, Rasul Petrus marah. Mengapa hatimu dikuasai iblis ya? Sehingga kamu mendustai Roh Kudus, kata Rasul Petrus kepada Ananias. Nah, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Kata Rasul Petrus. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah, katanya gitu. Tidak hanya mendustai manusia, tapi mendustai siapa? Allah, karena dia berbohong ya, katanya itu hasil penjualan sebidang tanah, padahal dia ada setengahnya dia simpan, sebagian ada yang dia simpan, tapi dia tidak berkata kepada Rasul Petrus. Akhirnya ternyata Rasul Petrus mengetahui ya, orang yang di dalam Tuhan pasti mengetahui ya. Nah, Rasul Petrus itu mengetahui mengapa hatimu dikuasai iblis, katanya. Bukankah tanah itu milikmu, sebelum dijual juga milik, sesudah dijual juga itu tetap dalam kuasamu. Kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Nah, kamu tidak hanya mendustai manusia, tapi dia mendustai Allah juga. Dan ketika mendengar perkataan itu, apa yang terjadi kepada Ananias? Dia rebah ya. Dia rebah seketika dan dia meninggal ya. Maka sangat ketakutan orang melihat. Hah,
Dia lihat, coba kamu bayangin ketika ada orang berdusta, ada yang berbohong tiba-tiba rebah. Wah, pada zamannya Rasul Petrus itu ternyata ada orang yang berdusta tiba-tiba langsung rebah dan meninggal. Wah, coba kita bayangkan tiba-tiba ada yang berbohong langsung meninggal ya. Pasti kita takut ya. Begitu juga orang-orang pada zaman itu takut semuanya. Karena mereka tidak hanya mendustai manusia, mendustai Allah ya. Bismillah, berharap anak-anak harus punya komitmen berkata jujur ya, apapun itu ya. Terus apa yang lagi terjadi? Mereka membawa Ananias. Nah, tadi Ananias sendirian datang kepada Rasul Petrus. Sekarang datang istrinya. Siapa nama istrinya? Iya, nama istrinya Safira. Bagus sekali namanya itu ya. Nah, Safira ini juga tahu perbuatan suaminya, yaitu menyimpan sebagian hasil dari penjualan sebidang tanah itu. Mereka sudah janjian, sudah janjian, sudah ngomong-ngomong ya. Waktu Rasul Petrus bertanya, ya kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi ya, karena tadi dia datanya tidak bersamaan dengan Ananias. Safira datang nih 3 jam kemudian. Padahal si Ananias sudah dibawa ya, karena dia sudah meninggal ya. Nah, kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Karena mereka sudah janjian. Jawab istrinya, istrinya juga gak mau jujur. Benar katanya, betul katanya ya. Betul sekian, jawab perempuan itu. Dengan harga sekiankah kamu jual tanah itu? Ditanya Rasul Petrus. Jawab perempuan itu, betul sekian. Wah, kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu apa yang terjadi? Rasul Petrus sudah marah ya. Sudah dia bilang, lihatlah orang-orang yang di luar sana yang mengusung suamimu. Nah, dia bilang, mengapa kamu sepakat berbohong? Apa yang terjadi? Coba lihat. Ketika itu apa yang terjadi? Sama seperti Ananias tadi, Safira juga rebah dan meninggal ya. Nah, dan dikuburkanlah dia di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dari situ kita mau belajar dari firman Tuhan, sudah dikatakan berkata jujur ya. Jangan sampai kita tidak berkata jujur apapun yang terjadi. Lihat seperti Ananias dan Safira, dia tidak mau berkata jujur. Kalau dia berkata jujur, dia tidak akan mengalami hal demikian sampai dia rebah dan meninggal. Nah, kamu juga pernah melakukan perbuatan yang tidak diketahui oleh orang tuamu, kamu harus berusaha berkata jujur. Apapun konsekuensinya, tapi setidaknya kamu berkata jujur, orang tuamu lebih lega. Contoh ya, ketika kamu dikatakan sudah belajar belum, kamu jawabnya sudah padahal belum. Ketika kamu juga bilang belum, orang tua pasti bilang, ayo belajar, kan tidak jadi marah. Tapi kalau kamu bilang sudah belajar, tapi kamu tidak belajar, ketika orang tuamu tahu, maka makin marahlah dia. Betul, iya kan? Nah, harusnya orang tua, papa mama tidak marah, akhirnya jadi marah ya. Ketika kamu juga contoh yang lain lagi untuk kamu berkata jujur, apalagi ketika kamu melakukan tugasmu ya, kamu harus bertanggung jawab. Contoh kamu sudah membersihkan tempat tidurmu, kamu jawabnya sudah ma gitu. Padahal ketika dicek orang tua, cek mamanya, tempat tidurnya belum dibersihkan, peralatan sekolahnya belum dirapikan. Itu membuat hati orang tua sedih ya, karena orang tua mau kamu senantiasa berkata jujur. Ketika ditanya, jawablah seperti apa kenyataannya. Jangan takut untuk
dimarah ya, karena lebih takut kalau kita berbuat dosa. Salah satu berbuat dosa itu yaitu dusta, tidak jujur, berbohong ya. Seperti Ananias dan Safira, kalau dia jujur dia tidak akan mengalami hal itu. Nah, ini adalah firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa berkata jujur. Nah, siapa di sini anak-anak yang mau berkomitmen untuk senantiasa jujur? Aduh Mi, saya pernah berbohong. Iya, mulai sekarang komitmen, kamu harus jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap mama papa, jujur terhadap teman-teman ya. Jujur itu lebih baik daripada berbohong ya. Ya, anak yang jujur itu lebih baik daripada anak yang berbohong. Nah, firman Tuhan kali ini kita mau belajar untuk jujur. Jujur apalagi dalam mengerjakan tugasmu, dalam apalagi ketika kamu ujian, ya, kamu harus jujur ya, tidak contek. Ini kan online. Gak ada misnya yang lihat di Google gitu. Tidak, tapi kamu harus belajar. Apapun kamu dapatkan dari pelajaranmu, itu hasilnya ya. Hasil yang kamu pelajari. Senantiasa jujur ya. Sepeda berharap setiap anak-anak Tunas Daud adalah anak-anak yang jujur. Ya, jujur terhadap papa mama, terhadap diri sendiri, terhadap siapapun harus tetap jujur ya. Nah, terima kasih untuk saat ini. Nah, di mana kita harus jujur? Di rumah, di dalam pergaulan dengan teman-teman, di sekolah, di gereja, di mana saja kita harus jujur. Itu tadi. Apalagi waktu kapan kita harus jujur? Aku jujurnya pagi aja, sore bohong. Enggak. Waktu kapan kita harus jujur? Waktu pagi, siang, sore, malam, waktu luang ya. Waktu ulangan juga ya. Kapan saja kita harus tetap jujur. Kapan saja ya. Kepada siapa kita harus jujur? Ya, aku jujurnya sama mama saja. Aku jujurnya sama paman saja. Tidak. Tapi kita harus jujur kepada orang tua, guru, teman, siapa saja harus berkata jujur ya. Karena jujur itu lebih baik daripada kita berkata bohong atau dusta ya. Anak-anak, kita mau dengar firman Tuhan hari ini dari Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Dan Miss Menda harap semua anak-anak Tunas Daud adalah anak-anak yang berlaku jujur, kelakuannya adalah jujur. Apapun itu kamu harus tetap jujur. Ingat firman Tuhan kali ini tentang Ananias dan Safira dan kisahnya Doni. Ya, kita mau belajar dari itu semua bahwa jujur lebih baik ya. Jangan sampai kita membuat hati orang tua kita kecewa. Tidak hanya itu, hati Tuhan sedih ketika kita tidak jujur ya. Oke, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk jujur. Nah, siapa yang mau jujur angkat tangannya? Oke, semua mau jujur ya? Ya, good. Anak-anak, hari ini kita mau berdoa ya. Miss Menda mau pimpin kita dalam doa. Senantiasa kita ditolong Tuhan untuk senantiasa berkata jujur. Ya, kita juga minta Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa berkata jujur, berlaku jujur ya. Contoh dalam hal kalau membeli juga kan. Membeli barang contoh, Miss Menda pernah ngalami itu, tiba-tiba harusnya kembaliannya 30.000, dia kembalikan 40.000. Nah, dia nggak tahu Miss Menda kembaliin atau tidak. Harus kembalikan karena itu bukan milik Miss Menda. Milik Miss Menda hanya 30.000, yang 10.000-nya lagi Miss Menda kembalikan. Nah, ya membuat hati kita lebih lega dan orang yang penjualnya juga tidak rugi, kita juga tidak rugi dan tidak berdosa ya. Nah, itu makanya perlu kita berlatih untuk jujur. Kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa jujur. Nah, hari ini kita mau berdoa. Miss Menda pimpin ya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami mau setiap kami berlaku jujur Tuhan. Kami mau berkata jujur
dimanapun, kepada siapapun, dan setiap kapanpun. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus ingatkan kami senantiasa untuk berkata jujur. Terima kasih Tuhan, pimpin kami menjadi anak-anak yang jujur. Kami bersyukur punya Engkau, ya Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Miss Vera berharap kalian semua tetap sehat ya. Nah, ada kabar gembira ini dari Miss Vera. Hari ini, pagi ini Miss Vera akan menginformasikan siapa saja pemenang-pemenang yang mengikuti lomba 17 Agustus kemarin. Dan sebelumnya Miss Vera menyampaikan terima kasih untuk partisipasi kalian semuanya sudah mengikuti lomba dengan semangat. Terima kasih ya. Nah, langsung saja untuk juara menyanyi lagu nasional dari kelas 1. Juara 1 adalah Christopher Judah Hermanto dari kelas 1A. Kemudian juara 2-nya ada Yunike Jobela Gunawan dari kelas 1A juga. Yang juara ketiga ada Jema Sarah Kris Jelira dari kelas 1A. Selamat untuk para pemenang. Kita lanjut ya. Untuk yang kelas 2, juara pertamanya ada Cokorda Gede Okabawa Krisdarpa Mahendra dari kelas 2A. Juara 2 ada Putu Dialusita Ilanor Kristabel dari 2A. Juara ketiga ada Presby Abigail Tetuseu dari kelas 2C. Selamat lagi untuk semuanya. Kemudian untuk kelas 3 dan kelas 4 ada lomba membaca puisi ya. Juara 1 di kelas 3 diraih oleh Benjamin Tristan Santoso 3B. Kemudian juara 2 ada Gede Joyce Erastus Adi Wangsa Andoko 3C. Juara yang ketiga ada Heaven Kayel Tenilo dari 3B ya. Untuk kelas 4 juara 1 diraih oleh Putu Syana Ellery dari kelas 4C. Juara 2 ada Kaylin Graciela Karyadi dari 4C juga. Juara yang ketiga ada Colin Johnson Hutajulu 4B. Selanjutnya untuk kelas 5 dan kelas 6 lomba membuat video kreatif ucapan HUT TD ataupun HUT RI. Dari kelas 5 juara 1 diraih oleh Airosielote kelas 5B. Kemudian juara 2 ada Senso Heroku Hansamu Samarianto kelas 5B. Juara yang ketiga ada Birgita Jessica Suwowo 5A. Kemudian kelas 6 juara pertama diraih oleh Hana Putri Angela Ricci dari kelas 6C. Juara kedua ada Jemima Seta Fiere dari 6B. Juara ketiga ada Cokorda Gede Putra Krisnanda dari kelas 6A. Miss Vera ucapkan selamat buat kalian semuanya yang sudah menang dan yang belum. Nanti kalau ada kesempatan-kesempatan yang lainnya, ada lomba-lomba lain, tetap semangat untuk mengikuti. Nah, ada lagi 2 anak dari kelas 5 ya mendapatkan juara terkreatif ya. Membuat video paling kreatif ya. Mau tahu siapa saja? Yang pertama ada Gabriela Clarissa Putri dari kelas 5B. Yang kedua ada Heskiel Asyar Ervante dari kelas 5B juga. Selamat untuk Ervan dan Gaby. Miss Vera bangga kepada kalian berdua ya. Untuk semuanya juga tetap asah kreativitas kalian, asah kemampuan kalian, talenta kalian terus dikembangkan ya. Sebelumnya Miss Vera minta untuk anak-anak yang sudah tadi Miss Vera sebutkan
nama-namanya, pemenangnya. Miss Vera minta kalian kirim alamat kalian, nomor telepon papa mama yang bisa dihubungi ke wali kelas masing-masing ya. Nanti supaya bisa diinfokan ke Miss Vera dan Miss Vera akan kirimkan hadiahnya buat kalian semuanya. Oke? Baik, itu pengumuman yang bisa Miss Vera berikan buat kalian semuanya. Dan hari ini, pagi ini Miss Vera mari kita mau bersama-sama berdoa untuk teman-teman kalian yang berulang tahun di bulan Juli dan Agustus ya. Miss Vera akan pimpin dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami boleh mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai pagi hari ini Bapa. Itu semua hanya karena kasih dan kebaikan daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau berdoa, kami yang mendoakan buat teman-teman kami semua yang berulang tahun di bulan Juli dan Agustus Tuhan. Kami mau memberkati semua anak-anak yang berulang tahun di bulan Juli dan Agustus. Kiranya berkat daripada Tuhan turun atas mereka. Kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan Tuhan limpahkan buat anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan, roh dengar-dengaran, taat kepada orang tua. Kami mau memberkati Tuhan teman-teman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan, dilakukan oleh mereka Tuhan buat berhasil. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kami percaya anak-anak-Mu semuanya akan menjadi pemimpin Tuhan. Mereka akan jadi kepala Tuhan, bukan jadi bawahan Tuhan, tapi mereka akan menjadi pemimpin yang memiliki karakter Kristus, pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga mereka tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, sehingga perjalanan mereka dibuat berhasil bahkan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga akan melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, berkati juga papa mama mereka Tuhan. Perekonomian mereka Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk papa mama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun untuk anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan yang selanjutnya. God bless you all.